Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak semua? Hari ini waktunya kita untuk belajar IPA. Materi IPA pada hari ini kita sudah masuk ke tema 8, subtema 1. Jadi, silahkan didengarkan materi yang akan Ustazah sampaikan. Jangan lupa ketika ada yang perlu dicatat, silahkan dicatat. Jadi, siapkan dulu alat tulisnya ya. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai siklus air. Manusia selalu membutuhkan air dalam kehidupan sehari-hari. Kegunaan air antara lain untuk keperluan rumah tangga, pertanian, industri, dan untuk pembangkit listrik. Coba bayangkan ketika kita hidup tanpa air. Mungkin kita tidak dapat bertahan lama dan juga banyak pekerjaan yang tidak dapat kita selesaikan, seperti kita tidak bisa mencuci, kemudian tidak bisa memasak, tidak bisa mandi dan lain sebagainya. Jadi air ini sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Maka dari itu kita harus berhemat dalam menggunakan air dan tidak boleh berlebihan. Nah, air selalu tersedia di bumi karena air mengalami siklus. Siklus air merupakan, silahkan dicatat jika perlu, siklus air merupakan sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali ke bumi. Siklus air ini terjadi melalui proses penguapan, pengendapan, dan pengembunan. Ustazah ulang sekali lagi. Siklus air merupakan sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer lalu kembali ke bumi. Nah, ini adalah skema proses sirkulasi air. Jadi, pada siklus air terjadi 3 proses. Evaporasi dan transpirasi. Evaporasi dan transpirasi itu memiliki makna yang sama, hanya saja penguapannya terjadi pada makhluk yang berbeda atau pada benda yang berbeda. Kemudian ada kondensasi dan juga ada presipitasi. Jadi ini adalah siklus air. Pertama terjadi proses evaporasi. Evaporasi itu adalah penguapan yang terjadi pada permukaan air seperti pada laut, kemudian pada sungai, pada danau, itu disebut dengan evaporasi. Evaporasi adalah proses penguapan yang terjadi pada permukaan laut. Kemudian ada proses transpirasi. Transpirasi yaitu proses penguapan yang terjadi pada tanaman. Jadi evaporasi dan transpirasi itu sama-sama penguapan, hanya saja yang mengalami penguapan tersebut berbeda, yaitu yang saat evaporasi terjadi pada permukaan air, sedangkan transpirasi pada tanaman. Nah, proses penguapan ini akan naik ke atas, kemudian ia akan mengalami kondensasi. Kondensasi yaitu proses pembentukan awan yang diakibatkan adanya penguapan tadi. Jadi penguapan akan menimbulkan uap air atau partikel-partikel kecil atau partikel-partikel air, kemudian ia akan membentuk awan. Nah, semakin banyak uap air yang terkandung pada awan tersebut, maka akan semakin hitam. Jadi ketika awan itu berwarna hitam, maka kandungan air pada awan tersebut sudah sangat banyak. Nah, ketika awan tersebut sudah tidak bisa menampung air lagi, maka akan terjadi yang namanya presipitasi, yaitu terjadi hujan. Nah, air hujan turun dari atas kemudian jatuh ke permukaan bumi, turun dari atmosfer kemudian jatuh ke permukaan bumi. Nah, ketika sampai di permukaan bumi, air tersebut akan mengalir dari dataran tinggi ke dataran yang paling rendah. Jadi bisa dari pegunungan kemudian ia mengalir sampai ia menemukan tempat yang paling rendah. Seperti itu. Nah, di tempat paling rendah tersebut ia akan kembali mengalami penguapan atau evaporasi. Jadi siklus air ini akan terus berputar dari yang proses penguapan, kemudian kondensasi, presipitasi, kemudian akan terjadi evaporasi lagi, kemudian akan kondensasi, dan juga akan terjadi
presipitasi. Jadi siklus air ini akan terus berjalan di muka bumi untuk memenuhi kebutuhan air manusia. Nah, ini adalah pengertian-pengertian dari tahapan-tahapan terjadinya siklus air. Yang pertama ada evaporasi, seperti yang telah Ustazah jelaskan tadi. Evaporasi adalah, silahkan dicatat jika perlu, evaporasi adalah penguapan yang terjadi pada permukaan air, seperti sungai, danau, laut. Nah, akibat adanya sinar matahari. Kemudian transpirasi adalah penguapan yang terjadi melalui tanaman. Transpirasi dapat terjadi mengingat jumlah air hujan yang turun tidak sepenuhnya dapat mengalir, melainkan ada beberapa jumlah air hujan yang tertahan pada tanaman. Jadi air itu dapat disimpan pada tanaman. Maka kenapa kita tidak boleh menebang tanaman sembarangan, karena akan mengakibatkan banjir ketika hujan deras. Jadi tanaman itu bisa menahan menahan air hujan. Nah, yang ketiga yaitu kondensasi. Kondensasi adalah perubahan uap air pada ketinggian tertentu menjadi partikel es yang berukuran sangat kecil karena suhu udara yang rendah. Kondensasi akan terus berlangsung hingga partikel-partikel es saling berdekatan dan membentuk awan. Semakin banyak partikel es atau air yang berdekatan, gumpalan awan yang terbentuk akan semakin tebal dan berwarna hitam gelap. Jadi semakin gelap warna awan, maka akan semakin banyak partikel air yang terkandung di dalamnya. Nah, yang terakhir yaitu tahapan presipitasi. Presipitasi adalah sebuah proses turunnya air dari atmosfer ke permukaan bumi. Jumlah presipitasi yang turun ke bumi tidak tetap bentuk dan jumlahnya. Jadi jumlah dan bentuknya tidak terlalu tetap. Bentuknya bisa hujan es atau hujan air atau hujan salju seperti itu, dan jumlahnya kadang terlalu deras atau hanya gerimis seperti biasa, seperti itu. Jadi jumlah presipitasi yang jatuh ke bumi itu tidak selalu tetap bentuk dan jumlahnya. Namun di Indonesia kita selalu tetap hujan air, hanya saja jumlahnya berbeda. Nah, bentuk presipitasi yang jatuh ke bumi dapat berupa hujan atau air. Untuk di Indonesia ya. Untuk di luar negeri mungkin bisa hujan salju, bisa hujan es, dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, ini adalah tahapan dari proses siklus air. Silakan bisa dibaca terlebih dahulu lagi, bisa semakin dipahami lagi. Nah, air hujan akan turun di darat maupun di laut. Air hujan itu akan jatuh ke tanah atau perairan. Jadi hujan itu bisa terjadi di darat maupun di laut. Nah, sehingga ketika terjadi di darat, maka air hujan itu akan jatuh ke tanah. Namun ketika terjadi di laut, air hujan itu akan jatuh di perairan. Air hujan yang jatuh ke tanah akan meresap menjadi air tanah. Jadi ketika hujan jatuh ke permukaan tanah, maka hujan tersebut dapat meresap menjadi air tanah. Dia akan masuk ke dalam tanah untuk maka disebut dengan air tanah. Nah, infiltrasi adalah, ini ada istilah baru lagi. Infiltrasi adalah proses masuknya air ke dalam tanah menjadi permukaan tanah. Jadi proses masuknya air ke dalam tanah melalui permukaan tanah hingga disebut sebagai air tanah itu disebut dengan infiltrasi. Nah, selanjutnya air tanah akan keluar melalui sumur. Jadi ketika kita menggali sumur atau membuat sumur akan muncul air. Nah, air tersebut adalah air yang berasal dari hujan yang meresap ke dalam tanah dan disebut dengan air tanah. Air tanah juga akan merembes ke danau atau sungai. Air hujan yang jatuh ke perairan, misalnya sungai atau danau, akan menambah jumlah air di tempat tersebut. Selanjutnya air sungai akan mengalir ke laut. Namun sebagian air di sungai dapat menguap kembali. Air sungai yang menguap membentuk awan bersama dengan uap dari air laut dan tumbuhan. Proses siklus air pun terulang lagi. Jadi siklus air itu akan terus berputar. Mulai dari terjadinya penguapan, kemudian kondensasi, pembentukan awan, kemudian terjadinya presipitasi atau hujan, kemudian air hujan tersebut akan jatuh ke permukaan bumi,
akan mengalir hingga ke tempat rendah, bisa ke sungai maupun ke laut. Kemudian ia akan mengalami penguapan kembali bersama dengan penguapan yang terjadi pada tumbuhan, dan akan mengalami kondensasi kembali, kemudian presipitasi kembali. Jadi siklus air itu akan terus berulang seperti itu ya. Oke, jika ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Sampai di sini dulu materi tentang siklus air pada hari ini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Sampai jumpa minggu depan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.